Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa uswatina wa qudwatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'd. Ikraman wa ta'ziman wa hurmatan wa mahabbatan. Salam hormat, salam ta'zim, salam ukhuwah, dan tentu saja salam kul huwa ilaih. Awalan saya haturkan kepada para alim ulama, para amir masjid, musalla, ketua dewan syura, para pembina, ketua dan para pengurus KMI yang saya takzimi, yang sama-sama kita hormati. Mr. Ilang wonge. Itu kesawan le Arab tak omongin Mr. Yassirli hilang wong. Maksudku Arab tak omongin aku orang ngerti omonganmu. Aku medendeng orang nyawang awakmu tapi nyawang jilbab abang burimu. Para pejabat KBRI yang berkenan hadir, yang sangat saya hormati, sahabat-sahabat Banser yang saya cintai, yang saya banggakan, para ikhwan, para akhwat fillah yang saya cintai, yang saya hormati, rahimakumullah. Saya bahagia, saya bangga sekaligus salut menyaksikan semangat saudara-saudara saya di negeri ginseng ini yang luar biasa antusias dalam mengikuti majelis taklim hari ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi pertama saya terasa gimana gitu oleh MC Master of Ceremonial tadi. Saya dipanggil Al-Mukarram Kiai Haji. Jujur ketika dipanggil Kiai itu terasa bendol das saya. Saya merasa sangat tidak layak dan belum pantas untuk dipanggil Kiai, karena panggilan Kiai itu untuk orang-orang yang betul-betul paham dan mengetahui berbagai macam disiplin ilmu agama. Sedangkan Anwar Zahid Al-Fakir Al-Dhaif gak iso ngaji. Lagian kata orang-orang yang pantas disebut kiai itu kalau istrinya 2. Kalau istrinya cuman 1 tuh ya ustadz gitu aja.
Kalau istrinya 2 baru kiai. Kalau istrinya 3 syekh. Maksudnya syekh puji. Nah itu kan istrinya 3. Pak bojone sik cap cilik. Emang Syekh Puji itu pinter. Kalau pilih istri itu yang masih tembean-tembean itu. Kata orang-orang gitu. Kalau istrinya 4, nah itu kanjeng. Maksudnya kanjeng doso. Kalau istri lebih dari 4 baru dipanggil eyang. Iya. Eyang subur. Itu istrinya sampai 8. Dadi kabeh. Embuh, dia itu ikut imam siapa kurang tahu. Istri 8 masih jadi semua. Imam Maliki nggak boleh, Imam Hambali nggak boleh, Imam Hanafi nggak boleh, Imam Syafi'i nggak boleh, Imam Samudra wis mati. Makanya kasihan sampai guru bibine gempong untuk nentek. Kebanyakan istri. Saya pernah ditanya sama orang kenapa yang subur pipinya kempong untuk nentek, tak jawab kakean mentil. Aduh. Alhamdulillah, bi'aunillah, biqudratillah, birahmatillah. Saya yang dhaif Anwar Zahid bisa bersilaturahim, bermuajahah bersama saudara-saudara saya yang ganteng-ganteng, yang atas cantik-cantik, Masya Allah. Bahagia, bangga. Mudah-mudahan majelis yang kita ikuti hari ini benar-benar menjadi sarana turunnya rahmat Allah untuk kita semua, menjadi sarana turunnya hidayah untuk kita semua, sehingga hidup dan kehidupan kita benar-benar mendapatkan barokah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, ikhwatal iman, jamaah sekalian yang saya cintai, yang saya hormati, rahimakumullah. Sebagaimana tema yang tertera dalam rangka milad Musholla Al-Iman Yongcheon, kok bener muka kok tulisannya mono. Pererat ukhuwah Islamiyah, tebarkan dakwah, sukseskan pembangunan Masjid Agung Daegu dan Kulhuwaile Keswen. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah itu sebenarnya hanya merupakan istilah yang berlaku di tengah-tengah masyarakat dan memang diciptakan seperti itu. Ukhuwah itu artinya persaudaraan. Kalau ikhwah artinya saudara. Jadi ukhuwah Islamiyah itu artinya persaudaraan yang diatur oleh syariah Islamiyah. Persaudaraan yang diatur oleh undang-undang agama Islam. Dan memang bagi Allah agama itu ya hanya Islam. Mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, agama itu ya cuman Islam. Kalau dalam Al-Quran disebutkan ada Yahudi, Nasrani, itu bukan agama, tapi semacam sekte, semacam kelompok dari keturunan satu bangsa. Kalau agama bagi Allah itu ya cuman Islam. Jadi saya ulang, ukhuwah Islamiyah itu bukan hanya bermakna persaudaraan antar umat Islam saja, tapi lebih bersifat umum. Berarti rumah modelnya itu universal. Arase iso kuyo mek kuwi tok. Iku ngapalno suwengi yo. Bener boga. Sifatnya menyeluruh, mencakup semua persaudaraan. Bukan hanya persaudaraan antar umat Islam saja. Tapi sekali lagi ukhuwah Islamiyah, semua bentuk persaudaraan yang diatur oleh undang-undang agama Islam, meliputi semuanya. Kalau hanya
hanya persaudaraan antar umat Islam saja, itu istilahnya bukan ukhuwah Islamiyah, tapi al-ikhwan al-muslimun. Sama orang ngerti bahasa Arab. Dan secara otomatis setiap umat Islam itu memang bersaudara. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW pernah menyatakan, antar umat Islam itu kalbunyanil wahid yashuddu ba'duhum ba'da. Umat Islam itu seperti satu bangunan yang satu dengan yang lain saling menguatkan, saling mengaitkan. Yang kayak bangunan ini. Jadi ada muslim beton, ada muslim semen, ada muslim pasir sing ireng-ireng, ada muslim kayu. Nah, fungsinya juga beda-beda. Ada yang berfungsi sebagai pondasi, ada yang berfungsi sebagai tembok, ada muslim yang berfungsi sebagai jendela, ada muslim yang berfungsi sebagai atap, ada muslim yang berfungsi sebagai cagak. Nah, cagaknya itu yang sebelah atas itu, mbak-mbak dan ibu-ibu. Rasul menyatakan an-nisa imadul bilad, wanita adalah tiang negara. Kalau laki-laki kan cuma tiang jaler. Jadi kalau Islam sudah menyebut dan mengatur ukhuwah Islamiyah, persaudaraan yang diatur oleh undang-undang agama Islam, maka sebenarnya gak perlu ada istilah ukhuwah-ukhuwah yang lain. Sudah tercakup semua. Kan sekarang ini jenengan semuanya sering dengar ada istilah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah watoniyah. Nanti kalau diteruskan lama-lama ada istilah ukhuwah tonggoniyah, persaudaraan antar tetangga. Kalau bukan tetangga berarti bukan saudara. Ada ukhuwah besaniyah, persaudaraan antar besan. Kalau nggak besan bukan saudara. Ada ukhuwah banseriyah. Kalau nggak banser berarti bukan saudara. Nanti ada ukhuwah gosipiyah, persaudaraan antar tukang gosip. Ada ukhuwah togheliyah, persaudaraan antar tukang penjudi tato itu. Iya, ada ukhuwah iya, macam-macam. Jadi jemaah sekalian, kalau sudah disebutkan ukhuwah Islamiyah, itu sudah meliputi semua bentuk persaudaraan. Bukan hanya antar umat Islam saja, termasuk persaudaraan dengan alam, persaudaraan dengan tumbuh-tumbuhan, persaudaraan dengan binatang, persaudaraan dengan sesama manusia, baik yang muslim maupun yang non-muslim. Allahumma sholli ala Muhammad. Para ikhwan, para akhwat, jemaah sekalian yang saya cintai rahimakumullah, persaudaraan itu sebenarnya terbentuk karena adanya persamaan. Tolong diperhatikan kata-kata saya. Persaudaraan itu terbentuk pada dasarnya karena adanya persamaan. Karena terjadi persamaan, maka terjalinlah persaudaraan. Dan semakin banyak persamaan, maka akan semakin kuat persaudaraan. Arase bisa puyung tok. Kayak saya dengan Anda semua ini kan banyak persamaan, betul? Agamanya sama, Tuhannya sama. Yuk nyaut, agamanya, Tuhannya, nabinya, kitab sucinya, sholatnya, puasanya, makannya, minumnya, ngisingnya. Kita banyak persamaan. Ibadah kita sama.
Maka kita saudara, persaudaraan kita kuat. Kenapa? Karena kita banyak persamaan. Oleh karena itu tolong, kalau ada sedikit perbedaan, gak usah dibikin ribut, jangan dibikin geger. Kan lebih banyak persamaannya daripada perbedaannya. Kadang-kadang gara-gara beda rokaat sholat tarawihnya terus ribut. Yang satu harus 8 rokaat, satunya yang benar 20 rokaat, kata satunya yang benar 8 rokaat, hadisnya ini, satunya yang benar 20 rokaat, hadisnya ini. Subhanallah. Jangan lihat perbedaannya, jangan lihat hitungan 8 dan 20-nya, tapi lihat sama-sama sholat tarawihnya. Tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Yang 20 rokaat, ketika imamnya 8 rokaat, begitu imam selesai dapat 8 rokaat bubar, tambahin dewe, apa susahnya sih kari nambahi rolas. Demikian pula yang 8 rokaat, ketika bermakmum kepada imam yang tarawihnya 20 rokaat, begitu imam dapat 8, minggato bro, selesai kan persoalannya. Dulu ribut gara-gara beda, satu pakai kunut, satu nggak pakai kunut dalam sholat subuh, ribut dan karu-karuan. Harus pakai kunut karena itu sunnah akad, satunya nggak boleh kunut karena itu bid'ah, ribut dan karu-karuan. Alhamdulillah sekarang udah nggak lagi ribut karena udah sama-sama nggak sholat subuhnya. Ya Allah. Saya pernah baca satu buku, ada seorang tokoh besar Muhammadiyah yang dalam ajarannya sholat subuh tanpa kunut. Beliau adalah almarhum Buya Hamka. Kenal? Ya harus kenal. Beliau tokoh Islam Indonesia yang luar biasa. Buya Hamka pernah berangkat haji ke Makkah, tentu saja, bukan ke Seoul, bareng dengan ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama waktu itu almarhum Kiai Haji Idham Khalid. Dan ketika itu berangkat haji masih pakai kapal laut, belum ada pesawat, masih pakai kapal laut berbulan-bulan. Di situ diagendakan, dijadwal untuk ngimami sholat jamaah di kapal. Hari pertama yang jadi imam jamaah sholat subuh itu Kiai Haji Idham Khalid. Beliau ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Idham Khalid jadi imam, Buya Hamka jadi makmum. Kiai Haji Idham Khalid ngimami sholat subuh itu nggak pakai kunut. Selesai sholat diprotes sama santrinya, Yai tadi sholat subuh kok nggak pakai kunut? Ya nggak pakai sujud sahwi, emang sengaja nggak kunut. Kalau niatnya mau kunut ternyata kok lupa sujud sahwi. Ini yang nggak pakai sujud sahwi, emang sudah niat nggak pakai kunut. Diprotes sama santrinya, kok nggak pakai kunut tadi sholat subuhnya? Apa jawab beliau? Di belakangku ada yang jadi makmum lebih tua dari aku. Beliau Kiai Haji Buya Hamka. Beliau nggak pakai kunut. Maka aku sholat subuh saat ini nggak pakai kunut, yo sesuk kayak kunut. Sekarang pray dulu lah, menghargai orang yang lebih tua yang ada di belakang. Hari kedua yang jadi imam Buya Hamka. Buya Hamka itu tokoh besar Muhammadiyah, ngimami sholat subuh pakai kunut. Makanya sekali-kali Muhammadiyah itu kalau subuh ya pakai kunut. Ini makmumnya bingung, ini yang Muhammadiyah. Kata si makmum yang Muhammadiyah, katanya nggak boleh kunut. Itu imam, itu tokoh kita, pemimpin kita kok pakai kunut. Bingung ini, akhirnya yuk kunut seperempat. Coba bayangkan betapa beliau-beliau yang ilmunya luar biasa mengesampingkan hal-hal yang sepele kayak gitu. Lah sing ilmune ceketer-ceketer koyo ngene. Kroco-kroco koyo ngene iki perkara ngono dienggo debat lho, Bro. Subhanallah, kadang-kadang soal lebaran aja ribet. Satu hari Rebo, satunya Kamis.
Yang Rebo merasa yang bener itu Rebo. Ini sekarang sudah lebaran kok masih puasa, itu gimana? Haram. Dari sing Kemis, yang bener yang Kemis. Ini masih puasa kok. Udah apa? Kata yang Rebo, ini udah lebaran kok masih puasa. Haram. Kata yang Kemis, wong ini masih Ramadan kok udah lebaran. Subhanallah, ribet. Akhirnya pemerintah memutuskan Kemis. Aku ditanya sama orang, ini gimana? Saya kalau ikut hari raya Kemis ikut pemerintah gimana? Tak jawab, nah itu riyo negeri aku ya. Kalau saya lebarannya Rebo, swasta. Nggak ikut pemerintah. Itu masih ada yang nanya, gimana kalau saya lebarannya Rebo tapi sholat idnya ikut Kemis? Nah, itu namanya swasta bersubsidi. Ya karena pemerintah bingung menentukan lebaran. Ya mungkin nunggu kalau aku jadi menteri agama. Tak putusi jelas, nggak usah kul huwaile kesuwen ngono. Apa bingung Rebo Kemis dalilnya ini langsung palune tak tutup dok keputusan puasa diulang dari awal. Beres. Ayo pekok kabeh yo ben. Ora usah ribut-ributan. Yang kedua, untuk sidang isbat tahun depan biar gak ribet, yang ikut musyawarah sidang khusus wanita, laki-laki gak boleh ikut, bikin bingung. Kenapa? Karena yang paling paham dan tahu persis kapan datangnya bulan itu hanya wanita. Allahu Akbar. Jadi jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati rahimakumullah, kalau terjadi persamaan maka terjalin persaudaraan. Termasuk subhanallah, saya sempat lupa nanya, ini yang datang sekian banyak ini apa manusia semua? Berarti kita banyak persamaan, kita sama-sama manusia. Oleh karena itu kita saudara. Bahkan dengan musuh pun Al-Quran menyebut sebagai saudara. Ada seorang nabi yang diutus ke kaumnya dan dimusuhi oleh kaumnya. Itu Allah menyatakan dalam Al-Quran sebagai saudara. Wa ila adin akhahum Huda. Dan kepada kaum Ad Allah mengutus saudara mereka yaitu Nabi Hud. Padahal kaum Ad sangat memusuhi Nabi Hud. Seumur hidup Nabi Hud selalu dimusuhi oleh kaumnya, tapi Allah menyatakan dalam Al-Quran sebagai saudara. Wa ila Thamuda akhahum Shalihah. Demikian pula kaum Samud yang selalu memusuhi dan memerangi Nabi Soleh, oleh Allah juga dinyatakan sebagai saudara. Wa ila Madyana akhahum Syu'aiba. Kepada kaum Madian Allah mengutus saudara mereka Syu'aib. Padahal kaum Madian selalu memusuhi Nabi Syu'aib, tapi disebut sebagai akhahum, saudara. Ada satu surat Al-Quran yang sangat ekstrim. Ini dalam beberapa waktu pernah saya sampaikan. Allah memaki seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahbin wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Ini pertama ayatnya tabbat, itu bentuk makian. Dari sisi uluhiyah sebenarnya yo gimana gitu. Artinya tabbat itu meso. Yo gak iso yo kon nirokno. Pokoke lek sampean yo DANCUK aja diwaca. Gak boleh dibaca. Kira-kira tulisannya seperti itu. Abu Lahab.
Itu pun membacanya sek dipindo. Watab tidak boleh watab gitu, tapi watab be. Saking gregetene Gusti Allah sama Abu Lahab. Istrinya katut, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini kan Allah gregeten sama Abu Lahab. Tapi coba, bagaimana Rasulullah memanggil Abu Lahab yang selalu memusuhinya? Ya ammi, wahai pamanku. Pak lek nyelo. Demikian pula Abu Lahab memanggil Rasulullah tuh ya bena akhi, wahai putra dari saudaraku, ponaanku. Makanya kalau terjadi sesuatu perbedaan gak cocok dengan family, dengan tetangga, dengan temen, jangan bermusuhan. Beda pendapat boleh, beda prinsip boleh, persaudaraan harus terus meskipun gak cocok. Karena kalau memutus persaudaraan dilaknat sama Allah. Yang qutullah qati'a rahimin walau mata jawfal Ka'bah. Nabi menyatakan Allah melaknat orang yang memutus tali persaudaraan meskipun dia matinya di dalam Ka'bah. Subhanallah. Dalam hadis lain la yadkhulul jannah qati'ur rahimin. Orang yang memutus tali persaudaraan selamanya nggak bisa masuk surga. Makanya ketika misalnya dengan keluarga kok tidak cocok, nggak apa-apa. Saya memang nggak cocok sama dia, tapi dia paman saya. Saya memang nggak cocok sama dia, tapi dia bibi saya. Anak itu emang nuwakal, aku nggak seneng, tapi dia keponakan saya. Jangan kok kak dulur-duluran ya wis. Apalagi sampai ada yang keliwat, kak dulur-duluran gak paten. Lambene wong Jawa biasanya kayak gitu. Orang Abu Lahab saja yang bencinya kepada Rasulullah luar biasa, manggilnya masih ya benar akhi, keponakanku. Maka kalau ada nggak cocok sama teman, nggak cocok sama keluarga, nggak cocok sama tetangga kok gak tonggo-tonggoan, gak konco-koncoan, gak paten, berarti dia lebih jahat daripada Abu Lahab. Masya Allah. Maka ketika surat Tabat itu turun, ada seorang sahabat kalau nggak salah namanya Ibnu Nuaim. Itu saking gregetannya sama Abu Lahab, dia mikir Allah saja gregetan sama Abu Lahab, saya juga ikut gregetan. Dia itu setiap saat wiridannya itu tabat. Sak lungguhan ini mau tabat bang saya, sambil bawa batu. Setiap tabat ya Abu Lahab, ini batu ditempokno. Niat ngepruk ndase Abu Lahab. Tapi tabat ya Abu Lahab. Begitu sampai istrinya Abu Lahab, wamro'atu, ini batunya dikerepes-kerepes, diunyet-unyet, niat ngerepes apa nih? Itu dibaca 1000 kali setiap hari. Satu ketika dia lagi wiridan, tobat juga, wamro'atu. Ini gak por-por klotak enggak watu tapi konangan Rasulullah mikir mahadar rajul. Bahasa Arab itu kalau pakai pertanyaan ma itu ada unsur heran. Bohong ini wiridan gak la ilaha illallah, gak subhanallah, gak Allahu akbar, gak la haula wala quwata illa billah. Wiridan tobat. Akhirnya ditanya sama Nabi, bro, Anda itu kok aneh banget. Pikir gak pakai la ilaha illallah, gak pakai subhanallah, gak pakai alhamdulillah, gak pakai la haula wala quwata illa billah, kok pakai tabat itu apa maksud kamu? Yang jawab, saya itu gregetan sama Abu Lahab, selalu memusuhimu ya Rasulullah. Maka saya pikirkan kayak gini biar semakin celaka itu Abu Lahab. Apa kata Nabi? Anda dari iman gua. Tahukah Anda siapa Abu Lahab itu? Wallahi ma adri ya Rasulullah. Demi Allah saya nggak tahu siapa dia ya Rasulullah. Huwa ammi Abu Lahab ngono pakleku. Lah kok mbok isui?
Lah kuwe lo mindoanku ae ora. Lah dia itu paklekku, pamanku, kok kamu misui. Kamu boleh baca tabat, tapi jangan bertujuan untuk ikut-ikut memisui paklekku. Biar itu urusannya dengan Allah. Apa urusannya dengan kamu? Mulai saat itu sahabat nggak pernah baca surat tabat kecuali tadarusan. Wes gak berani lagi baca surat tabat. Bahkan salah satu putri dari Abu Lahab yang namanya Zainab itu aslamat wa hajarat ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk Islam dan berhijrah bersama Nabi ke Madinah. Setelah turun surat tabat itu, ini putrinya Abu Lahab yang bernama Zainab yang telah masuk Islam dan hijrah bareng Rasulullah ke Madinah jadi bahan cemoohan, digawe nyek-nyekan wong. Lagi ke pasar nawar barang kok kemurahan, yo ditabat. Misalnya beli baju, ini harganya berapa? Bilang 2.000, terus dia nawar 1.500 ya. Tabat dia ada buat penjualnya langsung baca tabat. Lagi lewat ditawarin sama penjual, Mbak Zainab, gak beli barangku? Enggak, tabat. Di toko juga gitu, beli apa Mbak Zainab? Beli gulanya tabat. Subhanallah, dia bersedih. Mau marah kok ayat Quran, mau gak marah bapak ditabat-tabat terus. Subhanallah, mau marah itu ayat Quran, mau gak marah kok bapak. Iya, kalau tabat dibaca di masjid, di musola, no pasar tabat, no toko tabat, no warung tabat, di mana-mana tabat. Kemudian dia menangis, madul kepada misanannya, sepupunya yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ma balu auladil kufar ghairi, bagaimana dengan anak-anaknya orang kafir selain saya? Kan banyak yang bapaknya kafir, banyak di antara sahabat-sahabat itu yang ibunya kafir, bapaknya kafir. Tapi kenapa yang ditabat kok cuma bapak saya? Yang lain kok gak ditabat? Apa sikap Rasulullah? Oke Zainab, kalau gitu besok sholat zuhur kamu sholat di barisan yang sekiranya aku bisa melihat kamu. Siap. Begitu jamaah sholat zuhur, ya Zainab itu yang berada di barisan depan, pakai pakaian yang mencolok, biar Rasulullah bisa menengeri, meniteni itu. Selesai sholat jamaah Rasulullah, Zainab terus berdiri. Zainab ta'al, Zainab kemari. Ya Rasulullah. Zainab berdiri di samping Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, Adihi bintu Ami, ini putrinya pamanku. Rasulullah nggak mengatakan hadihi Zainab binti Abi Lahab, enggak. Nggak mengatakan ini Zainab putrinya Abu Lahab, tapi hadihi bintu Ami, ini putrinya pamanku, ini saudari sepupuku. Fala yakullanna ahadun ilaiha illa khairan. Mulai saat ini siapapun tidak boleh mengatakan kepadanya kecuali perkataan yang baik. Mulai saat itu surat tabat itu menjadi surat yang paling tidak laku di Madinah. Kesimpulan dari cerita saya ini apa? Betapa Rasulullah sangat mementingkan ikatan tali persaudaraan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kata kuncinya persaudaraan timbul karena adanya persamaan. Selama ada persamaan dengan apapun, dengan siapapun, berarti saudara. Arase? Kita dengan binatang itu berarti ya saudara. Itu kan ada persamaan. Saya tanya, binatang itu makhluk hidup apa enggak? Nah terus kita, termasuk yang ngomong, makhluk hidup apa enggak? Ya berarti sama dong. Binatang makan kita juga, binatang minum kita juga, kan sama dong. Binatang tidur kita juga. Ayo nyauto toh bro, gak semangat. Binatang makan kita juga kan sama. Binatang minum kita juga, binatang tidur kita juga kan sama. Binatang rabenan kita juga. Rabenan tuh bahasa. Subhanallah. Maka kita itu punya saudara yang bernama wedhus. Oleh karena itu,
Hubungan dengan binatang pun diatur dalam Islam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ar-rifqu bil hayawan wajibun. Bersikap lemah lembut, berbuat baik kepada binatang itu hukumnya wajib. Kenapa kok wajib? Karena masih ada hubungan saudara. Loh iya. Jadi kita dengan wedhus itu dulur. Ngono kok ada yang protes. Loh kalau dulur kok disembelih? Loh kan diizinkan oleh Allah. Memang diizinkan oleh Allah, ya disembelih. Tapi karena masih mampu dulur, nek nyembelih gak oleh ngawur. Harus menetapi beberapa ketentuan, beberapa syarat. Wong belih dulure yo. Pisaunya harus tajam. Terus warihil madbu, binatangnya harus dienakkan, posisinya enak baru dingok. Jangan sampai menyakitkan. Ingat, besok Idul Adha, misalnya sama lagi nuntun kambing, ditanya sama temen, harap nyanti kan? Beleh dulur. Lah dulur kok disembelih? Emang disuruh sama Allah. Halo? Ya Allah ya Karim. Mohon maaf, ada makhluk Allah itu kan macam-macam. Ada makhluk yang punya akal, nggak punya nafsu. Namanya malaikat. Punya akal, nggak punya nafsu. Ada yang punya nafsu, nggak punya akal. Namanya binatang. Nah kita ini manusia komplit, punya akal juga punya nafsu. Bentar, panitia perkemisan nanti dulu. Sung kotak. Ini baru mau serius ngajinya. Dan nanti ada waktunya sendiri. Satu, ada makhluk Tuhan itu yang punya akal, nggak punya nafsu. Namanya lali. Namanya malaikat. Maka malaikat itu cerdas. Kalau nggak cerdas gimana, Bang? Akalnya itu untuk menampung firman, sehingga malaikat itu hanya punya akal tapi nggak punya nafsu. Maka malaikat semuanya jujur, malaikat semuanya baik, emang nggak punya nafsu. Malaikat Jibril nggak pernah korupsi ayat. Misalnya disuruh sama Allah, ini sampaikan ayat ini kepada Nabi, wah lihat ini ayatnya bagus, nggak usah sampaikan pek dewe ae, nggak ono. Sing korupsi ku mbok sapa ngono. Kalau malaikat Jibril nggak pernah seperti itu. Malaikat Mikael nggak pernah salah dalam membagi rizki. Rizki untuk sampean nggak mungkin salah ke ini Amir Musola. Demikian pula rizkinya Amir Musola nggak mungkin keliru jatuh ke sampean. Malaikat Mikael nggak pernah salah. Yang suka salah itu panitia pengajian. Aku tahu soalnya. Bareng tekan omah keliru grup sadro. Nah, semua orang itu rizkinya udah diatur sama Allah, dan malaikat Mikael yang bagian menyalurkan sebagai penyalur rizki nggak pernah salah. Wis ono jatahe dhewe-dhewe. Setiap orang ada jatah rizki masing-masing. Kerja itu hanya bagian dari ikhtiar. Jangan dipikir kalau kerjanya keras pasti rizkinya banyak. Belum tentu. Wong loro nemen nih lho. Loro nemen wis gak iso apa-apa karena ndak bisa apa-apa. Nyatane no pinggire yo jajan-jajan yo akeh. Dikira kalau kerjanya keras terus duitnya banyak, kalau kerjanya nyantai nggak bisa dapat duit banyak. Kata siapa? Itu orang-orang yang cari batu itu di gunung itu pakai gergaji, krok, sehari pol, sehari suntuk, krok, batu besar itu yang diambil, glodak, kerjanya keras, krok, keringet itu sak neker, krok, sedino tet paling bayaran 1.000. Itu yang diambil batu kapot gede. Ada yang ngambil batu cowili tapi 20 juta batu ginjal. Batu ginjal wes. Oke. Terus
Malaikat Israel juga gitu. Gak mungkin salah nyabut nyawa, gak mungkin salah sasaran. Misalnya ini sebagian dari Amir musola ini ada yang itu baju putih itu misalnya, terus dicabut nyawanya kok 2 bulan lagi, enggak gue, gak mungkin salah. Terus sampean misalnya besok dicabut nyawanya, ya besok. Saya misalnya 90 tahun lagi ya. Israel gak mungkin salah. Karena malaikat itu gak punya nafsu, maka malaikat gak pernah dosa. Jadi malaikat itu ada apa ya? Ada dosa kayak apa itu gak kepingin lah malaikat itu. Teman pernah dengar ada malaikat minum ciu? Ambok ono bokong kau wedi malaikat itu serang ujung lere. Sing biasa plorak-plorak apa to ngamun. Lah iya emang malaikat itu udah punya nafsu, dia hanya punya akal. Sehingga malaikat itu ya gak tahu gojlok-gojlokan. Tahu tugasnya masing-masing. Misalnya malaikat Jibril lagi lewat, tahu malaikat Israfil yang tugasnya niup trompet itu. Jibril yang gak pernah gojloki, fel. Arab tahun baruan kok nggo trompet. Udah. Gue emang gak punya nafsu, hanya punya akal. Saya tanya, tolong dijawab. Halo. Aku takut jawab ya. Saman seneng di kenal wong, ambek kenal malaikat nu seneng di. Hah? Seneng kenal wong. Wong karo malaikat lebih mulia wong, lebih mulia manusia daripada malaikat. Malaikat pantes gak pernah dosa. Emang gak dikasih nafsu. Gak duwe birahi, gak duwe nafsu. Ketok wong udah mulus-mulus kok. Kebelah seorang ngiler. Enggak duwe nafsu. Balik sampean yang urus cewek Korea sing sak mene-mene. Masale ngadeg ke malah ngene. Ya Allah, ya Allah. Satu, udah. Yang kedua, cukup dah ini waktunya nanti. Ya tolong nyumbang biro ini. Ini kono lelangan nih. Dua, kalau binatang itu punya nafsu tapi nggak punya akal, maka kehidupan binatang itu yang monoton. Dia hanya punya nafsu tapi nggak punya akal. Maka dalam dunia perkewanan nggak ada perkembangan, nggak ada kemajuan. Suruh bikin pakaian nggak bisa, makanya sampai saya gak ono pedet katokan gak ono. Dalam dunia binatang itu nggak ada kemajuan, nggak ada perkembangan. Siapa yang pernah WhatsAppan sama garangan? Facebookan ya ndak iso. Jadi wis cet panggah mulai dulu sampai sekarang sampai kapanpun kehidupan binatang itu ya kayak gitu. Suruh baca aja nggak bisa. Emang sama Allah dibikin seperti itu. Kalau binatang bisa baca, gawat. Misalnya ada kambing bisa baca. Wih, anak kambing lagi lewat di depan warung. Situ ada tulisan jual sate kambing muda. Nangis terus. Jadi karena binatang itu nggak punya akal, yang monoton. Halo. Makanannya ya mulai dulu sampai kapanpun ya itu aja. Kayak jaran, sapi, wedhus, itu panganannya ya suket mentan. Sampai kapanpun ya suket mentan, karena dia nggak punya akal. Yang kok gak berpikir sekali-kali kayak sop damen. Apa gawe tongseng tebon? Ndak iso. Apa iki? Ayam iki makanane jagung ya ora tahu digawe rendang. Ya ora iso ngono iku. Ndak bisa.
Karena dia nggak punya akal, maka nggak ada agama, nggak ada aturan, nggak ada agama. Nggak percaya kan nek pedok herder, patek celeng. Takonono, bro, agamamu apa? Lekat ngomong. Emang nggak punya agama, karena nggak ada agama, nggak ada aturan. Wedhus si rabenan sak dalan-dalan biasa. Wedhus lanang ketok, wedhus wedok celingkring langsung pluk. Biasa, nggak ada agama. Makanya apa nono TKI? Kok kadek pacaran no tengah dalan pacaran sak dalan-dalan karo sing model ndukur-ndukur ngono kae. Berarti lebih hina daripada para wedhus-wedhus sekalian yang saya hormati. Subhanallah. Lah namanya wedhus gak punya akal loh. Dia kencing sak dalan-dalan biasa, gak ada agama, gak ada aturan. Ngoyo tur. Mari wis gak ada cewek. Ngono kadang-kadang ditiru karo wong. Ngoyo yo tur tanpa cewek. Ceweknya pakai obat, maksudnya obat tabir. Itu berarti manusia yang tiru derajatnya lebih hina daripada. Oke, kalau malaikat punya akal tapi nggak punya nafsu, kalau binatang punya nafsu tapi nggak punya akal, lah manusia. Ini manusia semua kan? Ini komplit. Ya punya akal, ya punya. Ayo tuh nyaut. Ya punya akal, ya punya. Ya punya nafsu, ya punya. Komplit. Maka ketika akal manusia bisa mengendalikan nafsunya, maka dia bisa lebih hebat daripada malaikat. Tapi sebaliknya, ketika justru nafsunya yang mengendalikan akalnya, maka dia lebih hina daripada binatang. Enak ngomong wedhus aja karo nyawang aku. Kau enak. Wedhus sampe ngene. Matur suwun. Wedhus tapi disenengi wong akeh. Ngene. Subhanallah. Oke, wis mulai rame iki. Maksudnya materi ini. Tapi dilungkas tarian infak. Apa sing saya suwi? Loh, apa minggat ya orang isi? Ya wis, aku tunggu yo. Tapi cewek lo yo. Oh, pas gak cewek kok. Lagi berarti kayak contoh dipraktekno. Ojo rame-rame sana sing dukur. Wes, iku bisa. Dan kalau akal manusia bisa mengendalikan nafsunya, maka manusia bisa lebih hebat daripada malaikat. Kenapa? Karena akalnya divariasi dengan keindahan nafsunya. Nafsu itu bisa jadi indah kalau dimodifikasi oleh otak, oleh akal. Malaikat itu cuma punya akal, nggak punya nafsu. Jadi monoton juga. Malaikat itu kalau zikir, kalau baca Quran, kalau tasbih, kalau sholawat, ya gitu-gitu aja. Terus pacet, datar, tanpa lagu, tanpa nada. Semua sama. Bahkan malaikat yang ditugasi untuk sujud, ya mulai diciptakan sampai akhir zaman ya sujud. Toh. Suruh rukuk nggak bisa itu malaikat. Bisanya cuma sujud toh. Tak iso. Kon koyo sampean iso entul-entul jadi tuli-kuli gobek-gobek ora iso. Jadi malaikat juga heran itu kok bisa entul-entul jadi tuli-kuli gobek-gobek. Lah saya kok hanya nyosok terus. Ya emang dia nggak bisa, bisanya cuma sujud itu toh. Malaikat yang tugasnya zikir ya zikir dan zikirnya seragam, sama kayak gitu semua. Kalau kita kan enggak, karena akal kita divariasi dengan keindahan nafsu. Bisa indah, pakai nada, pakai lagu. Coba, kalau malaikat semuanya sama kok zikirnya. Kalau kita enggak, adzan Mekah sama adzan Jawa, sama apa beda? Beda. Adzan Mekah kan enak, sing Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba ada tempat Jawa. Ponorogo. Allahu Akbar.
Bojonegoro barang. As-salatu khairun adanya aja udah beda-beda. Jawa Barat, Korea raiso. Bahasa Korea iso ku mobil mogok dorong dong kuwi tok. Liyane gak iso. Adanya beda-beda. Hayya 'alal falah. Ada yang kayak gitu ana sing modele hayya 'alal falah. Macam-macam. Terus apalagi baca Qur'annya Imam Masjidil Haram sama baca Qur'annya Imam Masjidil Yongcheon. Boh ya unine kuwi kok. Kira-kira sama apa beda? Beda. Mekah itu pena. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Pena. Ningen iki mana? Ayo manggelo tak dukno pisan. Nek di loke ngene iki merupakan spirit motivasi. Aku kudu enak saiki ngaji. Semangat. Tuntuni biasa. Saya dulu juga gitu di loke. Ceramah kok kayak gitu. Saiki iso tekan Korea. Oh, rumangsamu ora penak. Yo penak. Rumangsamu dinyek yo ora penak. Yo penak. Iki nek atimu waras. Nek dinyek atimu lara berarti atimu bosok. Ngono. Halo. Baca Qur'annya beda. Zikirnya juga beda. Beda-beda kalau kita emang akal kita dihias dengan keindahan nafsu. Zikir aja beda-beda. Sama-sama la ilaha illallah itu beda-beda. Kalau untuk takbiran nih kok Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah kayak gitu. Tapi kalau untuk tahlilan beda lagi. Illallah, la ilaha illallah kan sama-sama la ilaha illallah. Tahlil aja beda-beda. Kalau tahlilnya wong sugih yo berkat gede yo la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ane wong gak duwe berkat gepengnya beda. Ono maneh sing modele la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sono sambutane. Mari sama-sama jenazahnya almarhum Mbah Suripto kita antar ke makbarah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikirnya beda-beda, sama-sama la ilaha illallah, lagunya seje-seje, sholawatnya beda-beda. Ini manusia. Indonesia luar biasa, banyak grup-grup sholawat, fans sholawat luar biasa. Sebenarnya aku bangga dengan Indonesia. Bahkan sholawatnya bukan hanya Allahumma sholli ala Muhammad, ngantek padang bulan padangi kaya dino ambek terbangan malaikat apa iso kok ngono rembulan sing awe apa tuman kowe bulan kok awe-awe subhanallah canggih wong Jawa canggih Indonesia canggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Biar sekarang dikatakan bid'ah macam-macam dilok-lok, mau sering saya sampaikan. Sholawat ya sholawat, ngapain sholawat kok yang padang bulan, yang pakai ngeplaki terbang macam-macam. Kuping keri krungu asline.
Tapi tak bilangin orang-orang itu lek dilok nyapain ngeplaki terbang jawab timbang ngeplaki ndasmu. Ya bener. Nyatanya akhlaknya ya apik-apik kok. Pernah dengar ada tawuran antar grup sholawat? Ndak ono. Ono grup sholawat kok ngombeni ciu. Ndak ono. Akhlaknya apik-apik kok. Senengane musil lah. Aminnya juga beda-beda. Amin itu beda-beda. Kalau malaikat amin itu sama, seragam. Makanya ketika sampean sholat berjamaah, tahu jamaah apa ora potongan jemburis-jemburis. Tapi insya Allah akeh manusia-manusia yang insaf ini. Malaikat. Iki jangan parjait masuk jemburis-jemburis ini digelem teko. Rangiro. Ora mungkin. Rumangsamu gelem teko. Ayo ora ngarah teko. Saking aneh sing ngaji padha jemburise. Dan ketemu bolone makane gelem budal. Allahumma sholli ala Muhammad. Subhanallah. Siapa yang sholat berjamaah ketika imam selesai waladhdallin terus baca amin kok bareng dengan aminnya malaikat diampuni semua dosanya. Malaikat itu aminnya wis ngono iku modele kayak gitu, enggak variatif. Nah kalau kita kan ya tergantung lagune imam toh. Nah imam lagune waladhdallin amin. Lah nek imame waladhdallin malaikat ra ngira iso ngomong ngono. Kadang-kadang ngono amin amin amin. Nek cilik-cilik sing asem. Perkara imame kesuwen. Sama-sama amin itu mengamini doa itu lagunya juga beda-beda. Kalau doanya mantep kayak Ustadz siapa tadi? Itu amin 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 ya Allah amin. Adek dongane singkat. Coba dongane ketahuan. Seorang ngerti karepe ndonga mesam. Kaitane amin 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 mantep. Suwe-suwe mudah-mudut tangan. Amin. Nah, lama-lama gak kuat nyonggot tangan tumpang nang dhuwur pupu ambek itu. Agak tanda begecil-begecil ngene kayak amin. Amin. Aminnya aja beda-beda. Jadi, tolong perhatikan, kalau akalnya bisa mengendalikan nafsunya, maka manusia lebih hebat daripada malaikat. Tapi, kalau akalnya dikalahkan sama nafsunya, justru nafsunya yang mengendalikan akalnya, maka manusia lebih rendah daripada binatang. Allahumma sholli ala Muhammad. Binatang hanya punya nafsu, nggak punya akal. Maka pantas kalau binatang itu ya nakal kayak gitu, emang nggak punya akal. Kayak wedhus itu, ya nggak punya malu, hanya punya kemaluan. Nah, maka benar tak dalan-dalan biasa tuh. Nah, kalau sampean itu lah terus tiru wedhus itu kan yo. Nah, karena binatang itu nggak punya akal, maka nakalnya itu ya pacet kayak gitu. Mulai dulu nakalnya ya cuma kayak gitu, nggak variatif blas nakalnya. Wedhus sih nakalnya paling-paling yang merusak anggur. Ya, kucing ini paling-paling nakalnya ya nyolong pindah. Gak iso kon nglakoni nakal liyane gak iso. Yakin pinter sampean. Tikus sih nakalnya ya wis merusak pari. Ngono iku. Nggak variatif sama sekali, nakalnya ya cuma seperti itu. Cuman pernah dengar ada kambing jadi tersangka, kucing terus ditangkap KPK. Dah ono. Kamu pernah dengar? Oi, ono wedhus nyolong sepeda motor. Ono, sing nyolong kuwi koncone. Iya, wedhus gak tau nyolong. Sehingga ketika manusia akalnya sudah dikuasai oleh nafsunya, nilainya lebih rendah daripada binatang. Larang kewane. Aku kan pernah nyampein, wong gendeng ambek sapi gendeng larang. Larang sapi gendeng. Sapi gendeng muncul di koyo anak.
Ayo sapa iso ngenekno? Hodak seletik sapi rapopo tangi maneh hodak kenek ngepek. Jajal palikmu sing gendeng bocor. Atau nggih pengumuman kon ngepek wong sak kathok-kathok kene ana sing apa. Gak kira arep. Nah, ngomong-ngomong soal binatang saudara kita itu. Guyu itu sampai. Maka ini loh, ini bener banyak orang diridhoi Allah, dapat rahmatnya Allah, dimasukkan surga gara-gara binatang. Tapi banyak pula yang dilaknat Allah gara-gara binatang. Oke. Imam Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali itu dapat ridhonya Allah gara-gara laler. Gara-gara lalat. Beliau lagi nulis kitab, zaman dulu itu kalau nulis kitab pakai tinta. Tinta itu bahasa Inggrisnya demangsi. Karo itu lagi nulis kan dulu pakai pena celupan terus nulis itu ada lalat haus plek subhanallah ini lalat sut nyedot ini tinta diminum ini Imam Ghazali berhenti nulisnya nunggu sampai lalat ini kenyang begitu lalat ini mabur pur mau nulis koncoe teko plek melu pisan nyut Imam Ghazali tidak mau ganggu ini lalat padahal lagi nulis kitab loh ini biarkan kenyang dulu ya diem bahkan gak gerak takut kalau gerak nanti lalatnya sungkan terus mabur apa ini haus ini kenyang mabur mau dicelupin tekon nih koncone suwengi lo gak nulis perkara laler lo gentenan laler biasa laler gak biasa lo gara-gara welas sama laler itu dirahmati Allah dapat ridhonya Allah. Masih ingat kisah seorang perempuan mohon maaf nakal yang istilah kerennya pelacur tempeli alat mancur WTS pada titip senjata itu katanya orang-orang balon yang bayar dapat kelon itu kan ada itu perempuan nakal dia habis melayani entah dapat berapa laki-laki kecapean melaku saya sampai heke menengok bayangke di tengah padang pasir dia jalan panas karu-karuan tengah padang pasir haus lapar hampir semaput ya. Hampir gak sadarkan diri saking laparnya saking hausnya kuasanya Allah di tengah padang pasir itu ada satu pohon yang rindang dia tertatih-tatih berjalan ke situ di bawahnya itu ada lowongan apa bahasa Indonesianya ini ya lubang itu terus seling gak kok ya dan di lowongan itu ada air ya semacam sumber kecil itu loh ada air sok meneng dia ini aku bisa minum yang mau ngambil air itu untuk diminum itu di samping sumur itu ada anjing sorry aku ngomong anjing kalau nyawang sampean ya itu kejet kosel karena kehausan hampir mati kemudian dia lepas sepatunya dia turun ke lubang itu dia ciduk air ya sekolah yang penting sampean paham lah wis dia ciduk air itu dan diombekkan diminumkan ke anjing yang lagi kecil-kecil yang kosel-kosel tadi begitu dapat minum ini anjing terus seger lari dia ngalah tidak minum demi kasih minum anjing diterima tobatnya sama Allah diridhoi Allah gara-gara ngekei ngombe asu apa maneh ngekei ngombe aku Alhamdulillah ini tahu panitia minuman kesukaan aku kopi semalam kan aku dikasih minum kopi susu tak bilangin nama panitia aku paling gak seneng minum kopi susu karena minuman yang gak jelas lah kopi ini ngajak melek susu ini ngajak turun nah, kalau ini kan jelas memang ngajak melek Bismillahirrahmanirrahim kopi Korea ini modelnya ini oke. Jadi banyak orang yang dirahmati Allah, diridhai Allah karena binatang, gara-gara binatang. Allahumma sholli ala Muhammad. Jamaah sekalian rahimakumullah, zaman
Bani Israel itu ada seorang ulama besar. Dia lagi jalan, dicopot semut kakinya, cedik, tersinggung. Ulama dicopot semut, semut wani nyokot ulama. Dia tersinggung, semut asem ini. Semut itu berani-beraninya nyokot sikilnya ulama. Dia marah, akhirnya ambil pelepahnya kurma itu, bahasa Jepangnya debelara. Ambil yang kering itu, terus dibakar itu. Omain semut itu dibakar. Dia langsung dapat teguran keras dari Allah. Kamu berbuat dolim. Kenapa ya Allah? Lawang yang gigit kamu cuman semut satu, semut sak kampung kok bakar semua itu. Saya nyokot ini semut siji, lo kok semut sak kampung kok obong kabeh. Yang kedua, yang berhak menghukum pakai api itu cuman aku, yang lain nggak boleh. Akhirnya dia gara-gara dolim sama semut itu dihukum Allah, suruh tobat sampai 3 bulan terus menerus baru diterima tobatnya. Jadi banyak yang dapat ridha Allah karena binatang, banyak yang dimurkai Allah juga karena binatang. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada seorang perempuan yang masuk neraka gara-gara kucing. Dia habis goreng pindang, kalau cerita zaman sekarang kayak gitu. Habis goreng pindang, pindangnya ditolong kucing. Dia marah, itu kucing dikejar-kejar, ditangkap terus dikerangkeng. Beberapa hari gak dikasih makan sampai kucing itu mati kelaparan. Dia dimasukkan neraka gara-gara kucing. Ya Allah. Emang kadang-kadang antik kayak gitu. Pernah dengar ceritanya Imam Hatim Al-Asyam. Namanya Kiai Hatim Al-Asyam itu julukan. Yang tuli, sebenarnya nggak tuli, ulama kok tuli. Enggak. Itu dia diangkat oleh Allah jadi wali. Ceritanya kan gara-gara gini. Hatim Al-Asyam itu punya toko, kalau zaman sekarang ya kios, toko peracangan itu. Punya toko peracangan. Nah, satu ketika ada seorang cewek yang cantik, payu, cara kene nendi yo. Oh, kamu. Bukan aku, Mbak, sing ngomong iki lho, kroco-kroco lho sing ngomong. Gak ono jare, pelecehan ayu-ayune ngono. Saiki ayu bol atau Pak Dokono gak ro aku. Ini dia ada seorang cewek cantik mau ke toko mau belanja. Waktu itu habis hujan, lagi jalan di depannya toko, terpeleset ini perempuan, srek, doprok, klaksone munyi, suaranya keras karena memang bokongnya agak gede. Kan volume entut itu tergantung ukuran bokong. Semakin gede ukuran bokong, semakin keras volume entutnya. Kalau bokong cilik ya lagi bokong gede. Lah ini perempuan habis rujaan, habis makan pete lah, sabune gak enak. Mambune bel-bel selemut-selemut selendep-selendep dak karo-karuan. Karena dia begitu dobrok prok terus baunya dak karo-karuan. Subhanallah. Ini Hatim ya tahu, tapi dia berusaha untuk pura-pura tidak tahu. Kemudian setelah ini perempuan bangkit, wisin wajahnya ditutupi. Bayangkan ada perempuan cantik kentut di depan kiai. Ya wisin pol tuh, ngentut nang ngarepe kiai. Misalnya kayak mbak-mbak ngentut nang ngarepku. Nek nang ngarepmu ya biasa. Karena kamu layak untuk dipentut. Ya wisin, malu dia, wajahnya ditutup. Ini Hatim pura-pura. Terus dia nanya, Imam Hatim, beli apa mbak? Itu sambil malu dan menutup wajahnya dia ngomong, beli gula. Apa? Dia pura-pura nggak dengar. Gula apa? Ngomong yang keras mbak, aku nggak dengar. Beli gula. Maaf mbak, di sini nggak jual beras. Gula. Di sini nggak jual beras mbak. Pura-pura tuli. Ini akhirnya perempuan yang tadi malu luar biasa langsung dibuka kembali wajahnya. Alhamdulillah. Berarti orang ini nggak dengar kentutku. Padahal Imam Hatim bukan cuma denger, mambuin meh semaput. Meh semaput. Tapi karena dia menutup kemaluan, kok menutup kemaluan? Menutup rasa malu tuh cewek.
Subhanallah. Diangkat dari wali, tadi ono wong dari wali gara-gara entut ya. Modelmu kok gak percaya deh. Lu ini serius iki. Guyumu gak enak ono. Malah telat guyunya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, saudara-saudaraku, saya suwe biasanya main sak jam. Mas Joyo. Oke. Coba Joyo. Jamaah sekalian yang saya cintai, yang saya hormati rahimakumullah. Ngangi aku tutuk kene. Numpak pesawat ora melok nukono tiket ngono. Sing nukono tiket iki lho meneng ae. Ora melu numpak kaya rewel banget. Malah mohon maaf banget ya. Termasuk saudara kita yang gak boleh kita lupakan. Ini saudara kita yang juga banyak persamaan dengan kita, nggak boleh kita lupakan, yaitu setan. Kaget yo ben. Kita dengan setan itu mampu dulur. Biasanya orang kalau digituin itu marah, malah seneng ya. Padahal dulurnya teman berarti. Loh iya. Loh kita sama setan itu ya punya persamaan. Ya sama-sama makhluk jelas. Sama-sama makhluk jelas. Binatang juga makhluk, setan juga makhluk. Ya tumbuhan juga makhluk, jin juga makhluk. Tapi manusia kan yang paling baik, paling bagus dari makhluknya Allah. Makanya ada lagu makhluk Tuhan paling seksi. Kamulah makhluk Tuhan yang tercipta yang paling seksi. Lu bojone kancaku. Kandhane Ahmad Dhani kancaku iki. Ngono. Wis to, kita dengan setan itu dulu. Satu ketika ada seorang sahabat lagi ngaji bareng Nabi, dia angop. Apa bahasa Indonesia angop itu? Ya, iya menguap kayak lambe bumi. Begitu dia menguap itu dia ngomong, "Ta'udz syaitan." Kurang ajar ini setan. Tampil ngomong, kurang ajar setan. Langsung ditegur sama Rasulullah. La taqul kadzalik. Kamu jangan bilang gitu. Kamu jangan memaki setan. Karena memaki itu pekerjaan setan. Lah kamu kok memaki? Berarti kamu melakukan sesuatu yang itu merupakan pekerjaan setan. Walakin ista'in billah minasyaitonir rajim. Tetapi kamu mintalah perlindungan, mohonlah perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Jadi kita itu gak bisa mau melawan setan, itu gak bisa. Kita cuma punya hak untuk mohon perlindungan kepada Allah dari godaan. Lalu sampean kok mau melawan setan, jelas gak bisa. Setan itu selama hidupnya punya prestasi dan reputasi yang luar biasa. Gaya dulurmu sitok ego ya. Prestasinya luar biasa, setan reputasinya luar biasa. Bayangkan, setan itu jadi kepala surga 500.000 tahun. Berarti pimpinan penduduk swarga 500.000 tahun. Jadi penasehatnya malaikat 500.000 tahun. Setan ini hafal swarga RT piro gang piro hafal. Lah sampean pojokane swarga enggak tahu weruh. Kok mau melawan setan? Enggak bisa. Bisanya kita itu minta perlindungan kepada Allah dari godaan. Setan itu sangat pengalaman dalam menggoda manusia. Manusia yang model kayak apa kan udah pernah digoda sama dia. Pengalaman banget. Dan setan itu punya lembaga-lembaga. Buyumu kok gak percaya diomong-omong. Jadi dalam dunia persetanan itu banyak lembaga. Ada lembaga persombongan, ada lembaga pergosipan sebelah sana itu. Ya, yang nggak boleh marah lah itu. Emang kayak gitu kok umumnya.
lebih banyak omongan perempuan daripada laki-laki. Maka kalau udah jadi suami istri, wong lanang lek dijak debat bantahan-bantahan karo wong itu tolong mundur. Mumpung durung mesti deglet. Soalnya kamu sih akeh kono. Wani ngalahe wae. Kalah gak kira menang. Aku wis balak-balik soalnya. Balak-balik. Makanya aman bojoku ngomong ngene tak rungo. Wis jarno se. Wis rampung ya sedekahul adzim. Memang bener Allah berkata seperti itu. Sedekahul adzim. Gombal jentit. Selesai urusannya. Direwangi malah dadi kok. Wong lanang cerdas ini. Mau wedok nek ngomong kata-kata gak kuat ngrungokke tinggal metu. Engko ya gak ono gerdu ae. Kalau gue nak kerja sampai rokok jedal, kira-kira rodok suwe, boleh. Tekan omah kok, wes deh. Saya durung dari didik, metu menang. Balik nak kerja menang. Rodok suwe, balik mulai. Wes deh, wes katok. Ya wes. Ya Allah ya Karim, Masya Allah. Jadi ada lembaga pergosipan, ada lembaga peririan, ada lembaga perhasutan, ada lembaga perduitan. Setan yang bagian jaga dompet itu ada. Jadi nanti kalau ada panitia keliling, itu ada. Setan yang bagian jaga dompet itu juga ada. Mau ngeluarin itu di stop sama setan. Maka nanti kalau panitia keliling ya nggak ngasih, berarti itu temennya. Bukan hanya itu, kalau dia di stop kok masih tetap dia ngambil, itu setan nggak kalah trik, setan masih punya trik. Mau ngeluarin yang gede, sama setan dibalik kayak ojo gede-gede. Maka nanti kalau di dompetnya ada duit gede tapi yang dikasihkan kok yang kecil, itu juga berarti temennya. Maka biar gak kalah sama setan, berapapun yang ada di dompetmu ambil semua, lebok ke kabeh. Insya Allah mulihmu melaku. Mulai ngemis. Ya Allah, setan itu kayak gitu. Aku tak ngerti. Ya wes. Allahumma sholli ala Muhammad. Setan ini macam-macam cara godanya. Kalau ada perempuan jalan, itu biar laki-laki tertarik. Setan ini punya cara. Ini aku terang loh. Kalau dari belakang, laki-lakinya di belakang, itu sama setan. Mohon maaf ya, ini bokongnya perempuan didabuni. Makanya terus akhirnya melakukan bokongan kok. Karena didabuni sama setan itu. Jadi setan ini loro, yang satu dari sebelah kanan, yang satu dari sebelah kiri, sambil ngetutke, sing kono nyebul gini nyedot, kono nyebul gini nyedot. Setan ini ono telu kuaten. Lho ono kok al-mar'a idza aqbalat wa ma'aha syaiton, wa idza adbarat wa ma'aha syaiton. Kowe ora ngerti artine, makane tak terangno ngono ae. Wong aku sing maca yo ora ngerti artine yo. Lah kalau dari depan, setan ini kurang ajar. Kalau dari depan itu perempuan caranya goda gimana? Dilunggui sirahe. Jadi setan itu duduk di kepala perempuan. Nah karena kepalanya diduduki, makanya terus jalannya akhirnya sirahe terus ke asminatil bukti ini kok melakukan nah terus sikile banjir no pedal gitu tengen ini. Nah terus diolai pedal ini diolai kan setan. Gak percaya dia bang. Sehingga nanti perempuan jalannya kan kayak gini. Itu. Nah itu karena buat diomongin teman-teman dianu sama setan. Aku paham dulur dewe yo. Sama tak kasih tahu kan, sama juga saudaranya, cuma belum ngerti. Setan itu mbok sesuai terus. Subhanallah, caranya goda itu mau macam-macam. Cara goda manusia itu macam-macam, itu setan. Dan setan itu ya
ngomong setan ini nggak ada habisnya memang. Ya karena yang diomongi juga sampai aku ribet, ya khawatir nek tersinggung ngono. Dulure tak critake khawatir ono sing mangkel ngono lho aku. Wong kelas-kelas setan ini ada yang kelas playgroup, kelas TK. Setan yang goda bayi itu juga ada, namanya Ummus Sibyan kalau dalam kitab. Makanya kalau ada bayi kecil, ya semua bayi pasti kecil ya. Kalau ada bayi kecil itu jangan sampai dibiarkan tidur sendirian. Harus ada temennya, direwangi baik, apa kakaknya, apa siapa. Jangan sampai dibiarkan tidur sendirian. Kata Nabi begitu. Mudah digoda setan yang namanya Ummus Sibyan. Tapi setan yang goda orang hebat lain lagi. Ada seorang sahabat itu namanya Abdullah bin Ummi Maktum, salah satu muadzin Rasulullah. Suaranya enak. Tapi sahabat ini mempunyai keterbatasan fisik. Beliau buta. Tapi rajin sholat jamaahnya. Nah karena kondisi buta, setiap berangkat sholat jamaah itu pakai tongkat. Orang buta. Nah, satu ketika waktu Abdullah bin Ummi Maktum ini berangkat sholat jamaah sambil tuk bawa tongkat kayak gitu, dia kesandung batu besar, geludak, kepalanya terantuk batu, berdarah. Ini cara sampeyan ngarep budal yang masjid kok tiba sirai kubra, kira-kira terus nyang masjid apa balik mulai? Umpama sampeyan ngono lho. Arep nyang masjid durung tekan nggon kok tiba gludak sirahe bocor, terus ke masjid apa pulang? Hebat, berarti terus ya weh. Terus mulai maksudnya kan gitu. Terus mulai. Ini Abdullah bin Ummi Maktum lanjutkan berangkat ke masjid, dia langsung ke jeding, nggak cari betadin, waktu itu belum ada betadin. Dia dibersihkan ini tetap sholat jamaah bareng Rasulullah. Akhirnya setan-setan itu musyawarah. Ini gimana ini cara goda orang ini? Ya Allah. Terus hari berikutnya mau berangkat ke masjid, tetap berangkat jamaah dalam kondisi kepalanya habis bocor itu. Mau berangkat itu di tengah jalan itu ada yang nyegat. Assalamualaikum, salam. Mau jamaah kek? Iya nak. Mari kek saya tuntun biar gak terjatuh. Ya nak, terima kasih. Antar dituntun ini sampai ke masjid. Begitu sampai ke masjid, ini kan yo terus Abdullah bin Maktum, nah kamu baik banget. Nuntun wong jamaah itu baik apa baik? Nuntun orang berangkat jamaah itu baik apa baik? Tolong dipegang kata-kata saya. Itu baik. Begitu sampai ke masjid, ini Abdullah bin Maktum berkata begini, nah kamu baik banget, terima kasih udah nuntun saya sampai ke masjid. Ini saya punya kurma, kamu ambil. Enggak kak, enggak, saya nuntun, saya ikhlas kok. Ikhlas itu baik apa baik? Baik. Hari ketiga, begitu mau berangkat sholat jamaah di tengah jalan, dicegat lagi, kayak mau jamaah kayak, iya nak, mari kayak saya tuntun biar gak terlambat. Begitu sampai masjid, terima kasih nak, kamu baik banget. Ini kakek punya sorban, kamu ambil. Enggak, saya niatnya ikhlas kok. Ikhlas itu baik apa baik? Begitu sampai hari ketiga berangkat jamaah dituntun lagi nama itu. Begitu sampai ke masjid, terima kasih nak, karena kamu kemarin tak kasih kurma ndak mau, tak kasih sorban juga ndak mau. Kamu udah nuntun saya selama 3 hari. Saya doakan mudah-mudahan kamu dapat ridho Allah. Enggak kek, saya enggak mau dapat ridho Allah kek. Enggak kek. Ini penasaran. Tanda tangannya ke Abdullah bin Maktum. Cek. Sebentar. Kamu itu aneh. Tak kasih kurma kamu ndak mau. Mungkin bapakmu jeragan kurma. Mungkin ayah kamu bos kurma, pantas wajar kamu nggak mau tak kasih kurma. Terus kemudian tak kasih sorban kamu nggak mau, ya wajar lah. Mungkin ibu kamu penjual sorban. Tapi ketika tak doakan mudah-mudahan dapat ridho Allah, kamu kok enggak. Kamu itu sebenarnya siapa? Saya setan kayak. Dari dia itu setan. Lah Abdullah bin Ummi Maktum kan heran. Kalau kamu setan, harusnya kamu kan goda saya. Mengapa justru kamu malah nuntun saya untuk pergi sholat jamaah? Itu melanggar perda. Oh kamu setan kok malah nuntun saya berangkat sholat jamaah? Apa jawab setan? Kayak 3 hari yang lalu kakek mau berangkat jamaah kan kesandung batu sampai terjatuh kepala berdarah-darah. Iya bener, itu yang jadi batu aku kek.
Aku memang sengaja jadi batu menghalangi jalan kakek biar kakek terjatuh. Gelodak, begitu terjatuh biar nggak jadi berangkat sholat jamaah. Berbalik mulai, makanya aku tadi waktu biar kakek terjatuh. Kalau udah terjatuh berdarah kan nggak jadi sholat jamaah, kembali pulang. Ternyata kakek tetap aja berangkat sholat jamaah karena kakek habis terjatuh dan terus tetap berangkat sholat jamaah. Dosa kakek yang di langit itu dihapus separuh. Lah ini kalau kakek jatuh lagi, iso-iso entek dosamu. Makanya tak tuntun ben ora tiba. Lagi nek sampean tiba nek lah yo entek dosamu lunas. Makanya ben ora tiba tak tuntun. Setan lho sampai kayak gitu. Ono setan sing bagian budok wong wudu. Akhirnya dibikin was-was. Kayak udah wudu kalau belum orang sholat itu juga digoda. Kan makanya ada tuh orang sholat itu yang gak tadi usut, yang lain udah jalan waduh dene usal, usut. Bahkan udah takbir aku iku yo digodho setan niku. Mangkane rene ganggu liyane to. Kan dadi maneh. Lek ana wong salat model ngono ku jongkrokno ae le kesopet. Iya. Iku lek gak dijongkrokno gak waras-waras. Saya itu diajari sama guru saya. Ada orang wudu itu yang was-was. Wih, lek nyibo itu pakai jebor besar itu. Piyor. Wis rampung sampai tekan bualeni meneh karena was-was. Apa kata guru saya? Ambil jebornya, tutup ndasnya. Kalau nggak kayak gitu nggak sembuh-sembuh. Nggak niat nutuk ndasnya, tapi niat nutuk setannya. Setan yang ganggu was-wasnya itu. Setan insya Allah. Habis wudu masih diganggu sama setan. Didamoni. Iya. Dalane tutmu lho didamoni. Makanya kadang wis mari wudu, isih krasa pletuk-pletuk. Itu dalane tut disebuli setan. Mbok nganggo sedotan aku nganggo apa gak ro. Telatene koyo ngono. Pol telatene arep situ. Maka Al-Quran menyindir kalau saya mengatakan bahwa kita itu dengan setan ono hubungan dulur ya jangan marah. Memang ayat Qur'annya juga ada. Innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin. Sesungguhnya orang-orang yang boros menghambur-hamburkan hartanya, mereka itu adalah saudaranya setan. Dihambur-hamburkan untuk urusan duniawi. Nah, untuk menangkal setan itu uangnya dimasukkan ke kotak yang nanti lewat sebentar lagi. Modelnya kok gak gelem ngono sih jam piro saiki. Nah, sebentar. Halo. Itu berarti fans beneran. Yang sudah fans ketika aku halo kono. Kene aku hai kono. Oh, berarti kene iki fansku yo akeh juga. Makanya kok jemburis. Berarti udah lama ya kalian merindukan aku. Yang di atas sana juga rindu aku. Sama dong. Kamu rindu aku juga rindu kamu. Ini loh. Nah terus kenapa sih Islam kok mengatur yang namanya ukhuwah? Nah, insya Allah ini akan disambung setelah pariwara berikut. Sponsor itu semono jen iki nyumbang kabeh ora. Karena ini ada pensuksesan pembangunan Masjid Agung Pegu, saya mohon bantuan kepada Ustadz Miftah untuk membaturi saya. Ngancani iki lho.
dan memandu penggalangan dana. Siap? Ikhlas? Orang sedekah itu banyak gak apa-apa, yang penting ikhlas. Daripada sedikit tapi tidak. Ini Ustaz lelang dulu apa keliling dulu? Hah? Keliling dulu. Nanti ada pelelangan yang dipandu oleh Ustaz Miftah. Tapi sebelumnya keliling dulu. Yang infaknya banyak saya doakan mudah-mudahan rezekinya semakin banyak. Minimal gampang boleh utangan. Kak, sholawatan cara Jawa sambil kita sama-sama baca doa bulan Rajab. Ini kan kita sudah memasuki bulan Rajab, bulan yang ke-7 dalam kalender Hijriah. Kan urutannya yang ke-7 ya. Kalau saya ngaji di Indonesia itu banyak orang Islam yang gak hafal kalender Hijriah. Itu tak kasih rumus. Kita lucu kalau kalender yang Masehi Januari, Februari, Maret sampai Desember kita hafal, tapi yang Muharram, Safar kita malah tidak hafal. Maka untuk memudahkan penghafalan itu tak kasih rumus muso, roro, juju, rosa, rosan, dul, dul. Terus yang berguyu mesti dul, dul gitu. Nah ini rumus ini untuk mudah menghafalkan muso, roro, juju, rosa, rosa, dul, dul. Muso, Muharram, Safar. Roro, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Juju, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah. Rosya, Rajab, Syaban. Rosya, Ramadan, Syawal. Dul, dul. Nah, dul Qa'dah, dul Hijjah. Itu kalau dirangkum muso, roro, juju, rosya, rosya. Apalmu dul, dul tok. Berarti Rajab itu kalau diurut menempati urutan bulan yang ke-7, Syaban ke-8, Ramadan ke-9. Urutan. Aja kaya dagelan iki pelawak, ngitung mulane durut tekan dhuwur. Pulau Jawa. Suro, Sapar, Mulut. Mulut iki bocangkem. Suro, Sapar, Mulut. Batu mulut Jumatil Awal, Jumatil Akhir, Rejeb. Ruah, Poso, Sawal, Selo besar. Enggak bener. Itu ngawur kok itu. Lah di bulan ini kita dianjurkan Nabi untuk memperbanyak doa, dan saya yakin semuanya doanya udah hafal. Sambil infaknya nanti keliling. Ini untuk pembangunan masjid. Man bana masjidan badallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid ikut berpartisipasi lillah karena Allah, maka Allah akan membangunkan istana untuknya di surga. Nah istananya berupa apa? Ya tergantung seberapa nominalnya. Dan ingat, saya sering sampaikan bahwa surga itu jannatun tajri min tahtihal anhar. Di bawahnya mengalir sungai-sungai yang ladzatal lisyaribin. Ada dari khamr, ada dari susu, ada dari madu yang luar biasa nikmatnya. Tinggal nyeduk saja. Nek akeh. Nek titik yang dilan tok itu banyak. Dolit dilan. Sing iso nyeduk yo 1 juta. Ya minimal separuh gaji lah. Nah, itu nanti ada bonusnya jaket itu dapat jaket bonus di sini, dan juga dapat gedung di surga, dan juga dapat subhanallah tajri min tahtihal anhar. Wong ibadahku wis gak karo-karuan. Arep jagake apa nek jagake sedekah. Orang itu kalau meninggal itu sambatnya gini. Sambatnya gini. Ditenono iki sok potong namu ngono iku modele. Rabbi laula rji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu kallan kum anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadukum maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajarin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Merintih, ya Allah, ya Allah, tundalah kematianku sebentar saja ya Allah, sebentar saja. Kenapa dia merintih minta ditunda kematiannya? Fa asaddaqa, saya akan bersedekah ya Allah, saya akan bersedekah. Kenapa? Karena orang menjelang kematian itu sudah diketokkan, udah ditunjukkan nama Allah bahwa sedekah itu luar biasa, bisa menolong, bisa membela, pahalanya luar biasa. Dia nggak ngomong saya akan melakukan wiridan ini, saya akan melakukan ibadah ini, tidak, tapi saya akan bersedekah. Bukan kok saya kalau dihidupkan lagi saya akan berangkat umroh, saya akan pergi haji, enggak, tapi fa'as-sadaqah. Karena memang mesti diketokke betapa sedekah itu punya nilai yang luar biasa. Yo nyelametkan nang donya, yo nyelametkan nang akhirat. Kepinginnya seperti itu. Nah, di sana juga ada
bidadari yang cantik-cantik luar biasa. Mosok bidadari kok mek 1000. Saya aku takon cewek Korea iki piro sing ayu. Kuwi tong tute basin. Eleke yo kecut. Bidadari surga. Masya Allah. Mahal bro. 1000. Nginceng tok kowe. Malah ngelek itu oleh nginceng tok. Mahal. Maka Rasulullah itu wafat sepeser pun gak meninggalkan harta warisan. Karena kenapa? Semua kekayaan Rasulullah dibawa ke akhirat. Rasulullah itu kaya, jangan dipikir Rasulullah itu miskin. Kaya. Zaman itu wong nikah sama Sayyidah Khadijah ada maharnya 200 ekor unta merah. Terus saya limusin gitu. 200 enggak yo 10 biler. Zaman kira-kira so nek nikah mahar piro? Terus saya ketemu sak legeke. Aku biar kayak piro ya. Apa ngomong saya mangat tuh? Menyek kakean. Subhanallah. Tapi hartanya Rasulullah itu seluruhnya dibawa serta ke akhir. Apa sih yang akan menyertai kita? Toh mataul hayatin dunya. Dunia kita mataul ghurur, kehidupan yang menipu. Apa yang gak menipu di dunia? Kekayaan, pakaian yang bagus, harganya mahal-mahal, menipu. Kita pasti akan kecewa. Ujung-ujungnya jadi gombal mukio. Makanan yang nikmat dibeli mahal-mahal, ujung-ujungnya jadi. Coba kita pikir, rumah megah mewah, ujung-ujungnya hancur lebur. Mobil mewah dibeli, ujung-ujungnya masuk rongsokan. Semuanya, istri cantik, senom ayu, tuwe, guyu zaman Melayu. Iya, kaya ono kae saiki disawang sik nyenengno wong, 10 tahun gak semedeni wong wis. Ora usah tepuk tangan, kok potonganmu ya padha. Yang akan kita bawa serta ya amal kita, di antaranya sedekah kita yang akan menyelamatkan kita. Maka sama-sama kita berdoa sambil keliling, nanti ada infak. Saya tirukan dulu doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana bi rahmatika irhamna. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana bi rahmatika irhamna. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana bi rahmatika irhamna. Ini kalau diartikan Allahumma ya Allah barik, berikanlah keberkahan, tambahan kebaikan lana kepada kita semua fi rajaba, di dalam bulan Rajab ini, wa sya'bana, dan di dalam bulan Sya'ban, wa balligh, dan sampaikanlah, wa ballighna, sampaikanlah kami ya Allah Ramadana, sampai ke bulan suci Ramadan. Ini ungkapan doa kita akan kerinduan kita bisa sempurna, kita menjalani bulan Ramadan sampai sempurna. Amin Allahumma. Diawali dengan semangat Rajab, diawali dengan semangat Sya'ban, sambil berinfak. Modelnya kok wabut. Ingat, di dompetmu ada setan. Ketika jodoh sih ngomong, setannya jawab. Ketika mau nyambut kok terasa berat banget. Kalau kepingin aku datang lagi ke sini, pecahkan rekor yang selama ini udah terjadi. Kalau kemarin misalnya infaknya dapat sekian, kali ini harus lebih banyak dari yang kemarin. Kalau nggak seperti itu mungkin sulit untuk mendatangkan.
Dia ngomong yo-yo paling 200 kan. Halo. Kira-kira masih ingin Anwar Zahid datang ke sini lagi apa enggak? Bener? Ya wes. Gratis, tidak apa-apa, gratis, tidak apa-apa. Bulpo. Dipikir aku rene ngelangi ngono. Ini perjuangan ya, kita nggak perjuangan berapa hari meninggalkan istri, meninggalkan santri demi sampean. Kok curhat? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab. Apal ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana bi rahmatika irhamna wa ballighna Ramadana bi rahmatika irhamna. Ono kardus riwa kare nyaut riwi abot men baleni. Ono kardus riwa kardus njaluk diiseni sing ngiseni akeh rezeki, gak ngiseni bakal cepet mati. Rugi kok mati. Ya wes sakarepmu awas cepet mati tenan. Sing gak ngiseni ayo cepet baleni ngiseni. Teko kene mati kok didongakno wong sakmene akeh. Sing ngiseni akeh rezeki, gak ngiseni bakal cepet mati. Ayo donga. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana bi rahmatika irhamna wa Ramadana bi rahmatika. Udah habis sholawat ini masih terus ngaji nih. Saya separuh ini. Ono kardus keluyuran nyauto bro. Sing ngobal tangane tok, lambemu melu aku. Nyauti ono kardus keluyuran aja golek ganjaran sing maringi disayang pangeran, gak maringi kancane irhamna wa ballighna Ramadana bi rahmatika irhamna. Ono kardus riwa kare nyaut riwi abot men baleni. Ono kardus riwa kardus njaluk diiseni sing ngiseni akeh rezeki, gak ngiseni bakal cepet mati. Rugi kok mati. Ya wes sakarepmu awas cepet mati tenan. Sing gak ngiseni ayo cepet baleni ngiseni. Teko kene mati kok didongakno wong sakmene akeh.
sing ngiseni akeh gak ngiseni bakal cepet. Ayo donga Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna birahmatika irhamna wa ramadana birahmatika. Udah habis sholawat ini masih terus ngaji nih, saya separuh ini. Ono kardus keluyuran nyauto bro, sing ngombat tangane tok, lambemu melu aku. Nyauti ono kardus keluyuran aja-aja golek ganjaran sing maringi disayang pengira gak maringi kancane